Real Madrid menjadi juara Liga Pemuda UEFA. Dua pemain Prancis dan tiga pemain timnas Inggris terpapar COVID-19. Akhirnya James Rodriguez menemukan klub baru. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Mari kita mulai semua berita paling penting untuk Anda. Paul Pogba terpapar COVID-19. Pemain Prancis Paul Pogba dinyatakan positif terpapar hanya beberapa hari saja setelah bintang Prancis itu kepergok berada di sebuah restoran bersama istrinya yang sedang hamil tua. Padahal gelandang Manchester United itu sudah dipanggil oleh timnas Prancis untuk pertandingan UEFA Nations League bulan depan, namun akibat dinyatakan positif dalam sebuah tes medis 2 hari lalu, posisinya di skuad The Blue akan digantikan oleh Eduardo Camavinga. Tanguy Ndombele juga terpapar. Timnas Prancis saat ini dikabarkan kehilangan 2 pemainnya akibat positif terpapar virus corona. Selain Pogba, gelandang Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele juga dicoret dari skuad asuhan Didier Deschamps itu. Baik Paul Pogba maupun Ndombele sama-sama harus menjalani masa karantina mandiri selama 14 hari ke depan. Itu berarti keduanya akan absen dalam latihan pramusim di klub masing-masing. Manchester United akan memulai persiapan musim depan mereka pada hari Rabu 3 September. 3 pemain timnas Inggris juga tertular. Rencana Inggris menghadapi Islandia dan Denmark pada laga-laga UEFA Nations League beberapa hari ke depan dalam ancaman batal setelah 3 pemain yang dipanggil masuk ke tim nasional The Three Lions dinyatakan tertular COVID-19. Nama-nama mereka tidak disebutkan, hanya staf timnas saja yang mengetahuinya. Gareth Southgate bisa dipaksa untuk mengundurkan diri dari pertandingan UEFA Nations League itu jika 3 pemain tersebut menduduki posisi sangat penting dan tidak tergantikan. Sebelum ini, sang manajer timnas sudah dipaksa untuk mencoret nama Harry Maguire karena kasus hukumnya di Yunani, di mana ia dijatuhi hukuman 21 bulan dan 10 hari penjara percobaan pada pengadilan tingkat pertama. Sang kapten Manchester United itu kemudian mengajukan banding. 8 pemain Chelsea karantina. Chelsea dalam keadaan kacau balau setelah 8 pemainnya dipaksa menjalani karantina menjelang musim baru Liga Inggris 12 September mendatang. Persiapan skuad The Blues untuk musim baru 2020-2021 menjadi kacau balau setelah 8 anggota skuad utama harus menjalani karantina usai berlibur bersama. 3 di antara 8 pemain tersebut adalah Tammy Abraham, Christian Pulisic, dan Fikayo Tomori. Sama-sama menghabiskan liburan musim panas mereka di Mykonos, sebuah resort tepi Laut Tengah di Yunani. Ketiganya dilaporkan harus menjalani isolasi mandiri bersama-sama dengan Mason Mount, Jorginho, Ross Barkley, Emerson Palmieri, dan Michy Batshuayi. Chelsea mendapatkan Malang Sarr. Chelsea memastikan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan tanda tangan Malang Sarr pada musim panas ini secara gratis. Chelsea meresmikan perekrutan Malang Sarr pada Kamis sore waktu setempat. The Blues mengikat sang pemain dengan durasi kontrak selama 5 musim ke depan. Baru saja berhasil merekrutnya, pemain bola berusia 21 tahun itu akan langsung menjalani masa pinjaman ke Bayer Leverkusen. Ia menjadi bagian dari deal untuk mendatangkan Kai Havertz ke London. Ceballos kembali ke klub sebelumnya. Gelandang Real Madrid asal Spanyol, Dani Ceballos, akan meminta klub majikannya itu untuk mengizinkannya kembali memperkuat klub masa kecilnya Real Betis musim depan. Meskipun menjalani masa peminjaman yang cukup baik dengan Arsenal pada musim ini, gelandang milik Real Madrid Dani Ceballos kabarnya tidak akan kembali ke tim asal London tersebut. Sang pemain menurut kabar akan lebih memilih untuk kembali ke klub lamanya Real Betis. Los Blancos butuh beberapa pemain untuk memperkuat lini tengah mereka yang menjadi penyebab kekalahan di tangan Manchester City pada babak 16 besar Liga Champions. Tetapi kemungkinan besar yang akan dipanggil adalah Martin Odegaard, sementara Dani Ceballos akan dipinjamkan. Zlatan Ibrahimovic deal baru di Milan. Zlatan Ibrahimovic menurut laporan Sky Sport Italia telah mencapai kesepakatan dengan Milan dan akan menandatangani kontrak 1 tahun senilai 121 miliar di San Siro. Pemain asal Swedia itu belum kembali ke Milan ketika anggota skuad lainnya sudah memulai persiapan untuk musim 2020-2021 dengan sang pemain menunggu kesepakatan dengan Rossoneri. Sky Sport Italia kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menyetujui kesepakatan tanpa bonus apapun, tetapi hanya gaji tetap 121 miliar per tahun dan akan segera kembali.
Pemain berusia 38 tahun itu membuat dampak besar setelah datang pada bulan Januari, dan Direktur Teknik Paolo Maldini telah mengkonfirmasi bahwa dia telah menjadikan pembaharuan kontrak Ibra sebagai prioritasnya. Zlatan menyumbangkan 10 gol dalam 18 pertandingan Serie A sejak dia kembali dan akan membantu klub melanjutkan 13 pertandingan tidak terkalahkan ketika Liga Italia dilanjutkan pada 19 September mendatang. Ibrahimovic akan kenakan jersey nomor 9. Jersey nomor 9 Milan yang disebut-sebut penuh kutukan dan susah dikenakan pemain manapun akan diberikan kepada Zlatan Ibrahimovic musim depan. Pemain terakhir yang mengenakan nomor 9 di Milan dan gagal adalah pemain asal Polandia Krzysztof Piatek. 9 pemain lain pernah mengenakan nomor 9 itu dan gagal mengulangi kesuksesan Filippo Inzaghi pada tahun 2012. Di antara para pemain bernama besar yang tidak kuat mengenakan jersey nomor 9 di Milan adalah Fernando Torres, Gonzalo Higuain, Alexander Pato, Luis Adriano, Gianluca Lapadula, dan Andre Silva. Sebelum kita melihat klub baru striker Real Madrid James Rodriguez dan kemenangan tim junior Real Madrid di kancah Eropa di bawah asuhan Raul Gonzalez, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. 13 berita transfer Messi dan Barcelona. Yang pertama, Luis Suarez tidak menyebut nama tetapi mengatakan bahwa ada orang yang memberi komentar atas nama dirinya, padahal yang bersangkutan sudah bertahun-tahun tidak ada kontak. Figur terakhir yang bicara atas nama Luis Suarez adalah ipar dan mantan penasihatnya, Alejandro Balbi. Yang kedua, Balbi mengatakan kepada sebuah televisi Argentina bahwa keputusan soal transfer Lionel Messi pindah kemana akan sangat mempengaruhi Luis Suarez karena kedekatan keduanya. Nomor 3, Wayne Rooney percaya bahwa jika Liverpool mendapatkan Thiago Alcantara, maka persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan sudah selesai. Dampak Thiago ke The Reds lebih besar daripada transfer Lionel Messi ke Manchester City. Nomor 4, harga klausul rilis Barcelona untuk Messi mencapai kisaran 12 triliun rupiah. Tetapi menurut laporan situs transfermarkt.com, harga yang pantas untuk La Pulga ada di kisaran 1,7 triliun rupiah, sama seperti harga Cristiano Ronaldo saat dilepas oleh Real Madrid 2 tahun yang lalu. 5, Barcelona tidak ingin ada drama Neymar terulang kembali dengan kedua belah pihak berakhir di pengadilan. Direksi Barca sekarang akan lebih suka kedua belah pihak duduk bersama dan memecahkan persoalan transfer ini secara musyawarah mufakat. Yang keenam, Direktorat Pajak Spanyol memperkirakan mereka akan kehilangan 867 miliar per tahun jika Messi akhirnya pergi dari Barca. Juga jika Luis Suarez pergi, maka kehilangan duit pajak mereka bisa bertambah dengan 260 miliar per tahun. Messi dan Cristiano Ronaldo saja mereka berdua bisa menyumbangkan 1,5 triliun rupiah per tahun untuk pajak di Spanyol. Update nomor 7, transfer Eric Garcia, pemain muda jebolan Barcelona, bisa sangat bergantung pada keputusan kemana Messi pindah. Jika La Pulga datang ke Etihad, maka Eric Garcia bisa menjadi bagian dari deal kedua klub itu. Tetapi jika tidak, maka transfer sang pemain Manchester City ke Nou Camp bisa menelan biaya 450 miliar rupiah yang akan dianggap terlalu mahal oleh Barca. Nomor 8, Barca perlu belajar banyak dari Real Madrid bagaimana kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus meninggalkan lubang besar dalam produktivitas gol mereka. Apalagi jika disertai dengan kepergian Luis Suarez. Nomor 9, Sadio Mane diberi tawaran untuk transfer ke Nou Camp sebagai pengganti Messi. Sang pemain Senegal itu mencetak 20 gol di semua kompetisi bagi Liverpool pada musim 2019-2020. Nomor 10, surat kabar Argentina Ole yakin bahwa PSG akan berusaha dengan segala cara membujuk Messi datang ke Paris guna menyatukan trio lini depan paling menakutkan di dunia, Messi, Neymar, dan Mbappe. Nomor 11, ESPN Brasil mengatakan Messi sudah menghubungi Neymar untuk menanyakan kesediaannya bergabung dan bermain bersama di Manchester City. Nomor 12, Messi dan Luis Suarez tertangkap kamera makan bersama pada Rabu malam waktu setempat di kota Barcelona. Nomor 13, menurut laporan wartawan beIN Sport dan Kredi Palmieri, Manchester City sudah memasukkan proposal transfer sebesar 3,4 triliun rupiah ditambah dengan Eric Garcia dan Gabriel Jesus untuk mendapatkan jasa Messi.
14 pemain Barca saat ini, Josep Maria Bartomeu, bersedia mundur jika Messi berjanji untuk bertahan di Nou Camp. Hal itu dia sampaikan setelah permohonan untuk bertemu empat mata dengan Messi didiamkan oleh sang pemain Argentina itu. Real Madrid menang Liga Pemuda UEFA. Sejak pertama kalinya UEFA Youth League dibentuk pada tahun 2013, Real Madrid memenangkan kompetisi ini pertama kalinya pada tahun 2020. Tim di bawah asuhan Raul Gonzalez itu menang dengan skor 3-2 atas Benfica. Ini adalah tahun ke-7 pelaksanaan Liga Pemuda UEFA. Barcelona memenangkan kompetisi itu 2 kali di masa lalu, juga Chelsea 2 kali. Tim lain yang pernah memenangkan trofi ini adalah RB Salzburg dan Porto masing-masing 1 kali. Kompetisi Liga Pemuda UEFA mirip dengan Liga Champions di Eropa, melibatkan klub seantero benua itu, tetapi hanya untuk tim di bawah usia 19 tahun. Raul penerus Zidane di Madrid. Legenda Los Blancos Raul Gonzalez secara luas dianggap sebagai penerus dari Zinedine Zidane dan dipercaya akan menggantikan sang pelatih Prancis itu suatu hari nanti. Hanya dalam waktu 2 tahun saja, sang mantan pemain Real Madrid itu naik pangkat dari pelatih tim kadet B di bawah usia 15 tahun menjadi pelatih Real Madrid Castilla atau tim B Los Blancos. Musim panas ini, Raul disuruh mengasuh Juvenil A Real Madrid, tim di bawah usia 19 tahun, untuk kompetisi UEFA Youth League dan berhasil meraih gelar juara. Sebagai hadiahnya, sebanyak 10 pemain dari Juvenil A akan diundang untuk berlatih bareng para pemain senior. James Rodriguez ke Everton. Pemain Kolombia, mantan top skor untuk Piala Dunia 2014, sedikit lagi akan menyelesaikan transfer ke Everton. Hubungan James Rodriguez dengan Carlo Ancelotti sangat baik. Sang pelatih Italia itu membangkitkan kembali karir James ketika dia memegang Real Madrid selama musim 2014-2015. Ia juga yang mengajak pindah James ke Bayern Munchen dalam skema pinjaman saat Ancelotti berada di Allianz Arena tahun 2017. Jika deal kepindahan James ke Everton terjadi, selesai sudah persoalan satu pemain yang tidak pernah mau digunakan oleh Zidane. Hanya tersisa Gareth Bale. Ini lebih sulit karena tidak ada tim yang menanyakan ketersediaan pemain Wales tersebut. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video gilabola.com berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.